dalam era digital ini tentu harus memerlukan kreativitas tinggi bagi seluruh pengelola pemerintah daerah, gubernur, bupati wali kota dan DPRD untuk mendorong secara kreatif meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan yang penting lagi adalah yang ingin saya tekankan bahwa dalam konstruksi Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, gubernur bahkan bupati wali kota itu selain kepala daerah juga wakil pemerintah pusat. Jadi ini harus menjadi satu kesatuan, Pak. Pemilihan kepala daerah memang, pemilihan gubernur bupati wali kota memang dipilih oleh rakyat setempat. Tapi begitu dipilih, ditetapkan pemenangnya, terpilihnya oleh KPU, diusulkan kepada presiden dan menteri, kemudian mendapatkan SK Kepres untuk gubernur dan SK menteri untuk bupati wali kota, itu gubernur bupati wali kota itu selain kepala daerah juga wakil pemerintah pusat. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memperingati 19 tahun Provinsi Kepulauan Riau. Saya mewawancarai beberapa tokoh dan saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Sudarsono Harjo Soekarto. Jadi beliau sekarang adalah guru besar sosiologi di Universitas Indonesia. Beliau pernah menjadi Sekjen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di PDRI, dan pada waktu proses pembentukan Kepulauan Riau ini, Provinsi Kepulauan Riau, beliau adalah Dirjen, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Daerah di Kemendagri, yang kemudian menjadi Dirjen Otonomi Daerah. Apa kabar, Prof? Baik, Pak Bambang. Selamat. Jadi waktu Prof. Sudarsono berada di Kemendagri setelah reformasi itu muncul banyak gagasan untuk pemekaran. Banyak daerah yang merasakan itu momentum yang paling tepat untuk merubah struktur pemerintahan daerah yang sebelumnya adalah sangat ketat. Nah, mungkin Prof. Sudarsono bisa cerita situasi waktu itu ya. Jadi mulai dari 26 provinsi berkembang terus dan terakhir sekarang sudah menjadi 34. Ini apa plus minusnya kira-kira? Enggak, Bro. Betul. Jadi begini, pada tahun 1999 itu pada era reformasi itu diundangkan Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Itu diundangkan bulan Mei tahun 1999. Nah, pada waktu itu banyak sekali aspirasi untuk pemekaran daerah, terutama juga provinsi. Dan saya dilantik sebagai Dirjen Pemerintahan Umum dan Daerah Kementerian Dalam Negeri itu bulan Maret tahun 2000. Nah, jadi memang pada bulan-bulan awal tahun pertama pelaksanaan Undang-Undang 22 tahun 1999. Nah, pada waktu itu berbagai aspirasi yang muncul itu adalah pemekaran Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Kepri. Selain ada aspirasi untuk otonomi khusus Provinsi Nanggur Aceh Darussalam, dulu namanya begitu, kemudian Provinsi Otonomi Khusus Provinsi Papua.
Nah, jadi saya memproses kalau pemekaran Provinsi Bangka Belitung sudah mulai selesai dan tinggal peresmian, itu saya baru dilantik sebagai Dirjen. Nah, tapi kalau untuk Provinsi Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, kemudian Provinsi Otonomi Khusus Papua dan Otonomi Khusus Aceh, itu saya memprosesnya sejak awal RUU sampai diundangkan. Sedangkan untuk Provinsi Kepri, itu saya mendapatkan aspirasi masukan sejak tahun 2000, kemudian 2001, dan terus bergulir, itu diundangkan setelah saya tidak di Dirjen Otonomi Daerah, waktu itu saya menjadi Kepala Badan Diklat. Nah, jadi kalau kita ikuti pemberitaan, informasi, kalau teman-teman dari Kepulauan Riau yang juga disampaikan oleh Pak Husred Hud, itu dibentuk semacam badan pekerja atau apa yang terkait dengan usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Memang pada tahun 2000 itu setelah saya dilantik sebagai Dirjen Pemerintahan Umum dan Daerah, itu selalu datang ke Jakarta. Itu yang dipimpin oleh dua tokoh yang saya kenal waktu itu. Tokoh pertama namanya Husred Hud, dan yang kedua namanya Sani. Belakangan Pak Sani menjadi Gubernur Kepri. Terakhir sebagai Gubernur Kepri. Nah, dua tokoh inilah yang sangat sering ke Jakarta menemui saya di Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan aspirasi tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Itu awalnya, Pak. Nah, tapi tentu bersamaan juga beberapa delegasi datang dari Provinsi Riau yang memberikan aspirasi sebaliknya. Itu tidak menginginkan adanya pemekaran daerah, itu biasa itu. Termasuk juga waktu Banten juga dari Bantennya datang, nanti dari Jawa Barat juga datang, itu tuh biasa. Sejantan lada namanya Kepulauan Riau. Yang menarik itu gini pertanyaan, kenapa daerah, terutama ini menyangkut provinsi induk itu selalu keberatan kalau ada wilayahnya yang ingin terpisah, ingin mekar? Ya, jadi ada kemungkinan beberapa alasan. Alasan yang mungkin dapat menjelaskan itu adalah secara psikologis. Psikologi politik di mana gubernur mungkin dianggap tidak dapat mempertahankan teritori wilayahnya, mungkin oleh DPRD atau oleh masyarakat. Tapi juga kemungkinan terkait dengan perhitungan-perhitungan pendapatan asli daerah. Mungkin juga terkait dengan perhitungan-perhitungan dana alokasi umum yang dari pusat. Itu banyak sekali faktornya. Selain juga mungkin masalah kultural. Jadi itu sangat bisa terjadi di hampir semua pemekaran itu pada awalnya itu selalu terjadi pro dan kontra. Artinya ada yang mendorong, ada juga yang menghambat atau memperlambat, itu biasa. Ya. Sejantan lada namanya Kepulauan Riau. Nah, kalau Kepulauan Riau ini kan memang argumentasi sosial politiknya dan ekonominya juga sangat kuat waktu itu ya. Jadi yang pertama misalnya Tanjung Pinang itu pernah menjadi ibu kota Provinsi Riau sebelum dipindahkan ke Pekanbaru dari segi sejarah. Kemudian juga bekas kerajaan yang sangat besar di situ. Nah, secara ekonomi pada waktu itu kan ekonomi Batam itu kan luar biasa pada waktu itu. Jadi potensinya memang sangat besar. Bagaimana menurut pendapat Prof. Sudarsono? Betul, memang
pada waktu itu Batam kan termasuk yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru. Nah, kemudian di samping itu cakupan wilayah dari Kepulauan Riau kan luas sekali. Itu kalau di Anambas atau mungkin di Natuna sana, radio Vietnam itu mungkin bisa terdengar atau sinyalnya terdengar karena memang saking dekatnya dengan wilayah sana. Yang kedua adalah juga potensi sumber daya alam yang diperkirakan memang besar sekali pada waktu itu perhitungannya, sehingga memang ada tarik menarik. Kalau nanti menjadi Provinsi Kepulauan Riau, tentu nanti Riau akan kehilangan banyak sekali peluang pendapatan, baik dari katakanlah pendapatan asli daerahnya karena pertumbuhan menjadi Batam itu diharapkan menjadi pusat pertumbuhan tersendiri, dan juga mungkin bagi hasil yang akan diperoleh dari bagi hasil alam yang memang diperkirakan waktu itu banyak sekali, terutama di sekitar Natuna. Jadi memang sangat dipahami kalau tarik menariknya sangat kuat. Ya. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Nah, pada waktu itu juga ada kontroversi karena Batam itu kan menjadi daerah otorita kalau nggak salah. Ya, jadi dulu kota administratif dulu. Ya. Jadi menjadi masalah ketika mau dialihkan menjadi administrasi yang reguler seperti daerah-daerah lain. Ya, gimana otonom ya. Ya. Betul. Jadi memang di sana ada banyak potensi persoalan sebetulnya waktu itu yang saya hadapi tahun 2000-2001. Pertama, ide awalnya kan akan menjadikan Kota Batam itu sebagai otorita, ya, sebagai suatu kawasan otorita yang dikelola tersendiri, yang tidak bercampur dengan daerah otonom. Nah, itu pun persoalan tersendiri. Saya harus mempertemukan berkali-kali mencari solusi antara Batam sebagai kota administratif waktu itu dan menjadi kota daerah otonom, pada saat yang sama bagaimana menjadikan badan otorita menjadi kawasan tersendiri. Bagaimana penyelenggaraan urusan pemerintahan di dalam konsep otorita itu menjadi persoalan tersendiri yang saya harus memecahkan. Pada saat yang sama ada aspirasi untuk pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang terpisah dari Riau. Nah, tapi yang menarik lagi adalah pada saat yang sama banyak sekali delegasi pada waktu itu dari Provinsi Jambi yang mempersoalkan tentang Pulau Berhala. Pulau Berhala ini dimiliki oleh Riau kah, oleh Jambi kah, atau nanti oleh Kepulauan Riau. Nah, tapi memang dari segi wilayahnya itu kalau nanti pada waktu itu masih menjadi sengketa antara Provinsi Jambi dan Provinsi Riau. Tapi kalau nanti akan dibentuk Provinsi Kepulauan Riau, itu akan berpotensi menjadi sengketa antara Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau. Ya, jadi banyak persoalan, di samping juga aspirasi pemekaran kabupaten kota tersendiri di Kepulauan Riau. Nah, ada beberapa yang waktu itu sedang didorong, saya lupa kabupaten mana saja, tapi dalam rangka memenuhi syarat untuk bisa menjadi provinsi tersendiri, itu ada minimal berapa jumlah kabupaten dan kota. Itu, Pak. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya. Nah, akhirnya pilihannya Batam masuk di
wilayah daerah otonom Provinsi Kepri ya, Prof? Ya, memang dari segi wilayah memang itu kepulauan, bukan Riau daratan. Jadi dalam konsep awal itu, dalam aspirasi pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, itu termasuk Batam. Maka itu mengapa juga Riau sangat keberatan. Itu sangat kita pahami. Gitu. Tapi nanti ada persoalan lagi waktu pembentukan Kepulauan Riau, waktu memilih ibu kota. Itu antara Batam atau Tanjung Pinang, ini juga persoalan tersendiri yang harus dipecahkan. Jadi menarik sekali case dari teman-teman dalam pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan provinsi yang lain. Itu tidak banyak masalah seperti masalah ibu kota, itu tidak ada masalah. Juga persoalan sengketa pulau itu tidak masalah. Tapi sana ada. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya. Ini kan namanya saja Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Jadi mereka mengatakan wilayah lautannya itu 95%, daratannya cuma 5%. Karena itu mereka sangat bersemangat. Juga ada daerah-daerah lain yang mirip tapi tidak ekstrim Kepulauan Riau wilayah lautannya, ingin membuat undang-undang daerah kepulauan yang meminta ada keistimewaan karena pengelolaan laut itu agak berbeda dengan pengelolaan daratan. Nah, sampai sekarang itu belum berhasil. Nah, mereka mengkhawatirkan ada kepentingan-kepentingan termasuk kepentingan pemerintah pusat yang mungkin agak berbeda. Kalau menurut Prof. Sudarsono seperti apa ini? Jadi mungkin begini, Pak. Aspirasi Provinsi Kepulauan ini itu bisa juga terkait dengan formula dana alokasi umum yang dihitung bukan hanya jumlah penduduk, tapi luas wilayah, termasuk wilayah laut. Nah, jadi kalau dihitung dari jumlah penduduk saja, itu tentu perolehan dana alokasi umum tidak banyak. Nah, tapi kalau dihitung dengan variabel luas wilayah, nah itu bisa besar. Mungkin di situ. Nah, tapi kan sekarang ini sudah dana perimbang itu sudah banyak sekali penyesuaian. Termasuk beberapa formula yang lain diberikan. Nah, tapi apakah akan kemudian saatnya dibentuk undang-undang Provinsi Kepulauan atau wilayah kepulauan itu tentu menjadi diskusi bersama. Tapi kalau awalnya itu salah satu di antaranya terkait formula itu, Pak. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Nah, memang sekarang juga ada masalah yang dihadapi oleh Kepulauan Riau itu bahwa perkembangan perekonomian ternyata tidak seperti pada waktu awal-awal berdiri itu. Jadi memang perubahan konstelasi perekonomian dunia. Ya, jadi misalnya industri elektronik itu sudah menyusut, ya, orang tidak butuh lagi seperti tape untuk alat perekam, pesawat radio dan sebagainya, itu kan sudah nggak ada lagi. Nah, kemudian juga galangan kapal kelihatannya juga yang mulai menurun. Nah, kalau ada perubahan-perubahan semacam ini, apa yang harus dilakukan dari segi pengelolaan pemerintahannya? Nah, jadi memang sekarang ini mengalami disrupsi yang luar biasa di banyak sektor. Tapi kalau dulu awal-awalnya itu kan Batam itu akan menjadi pusat pertumbuhan yang penting termasuk industri barang dan jasa. Nah, pada waktu itu misalnya saya usulkan, katakanlah apakah nanti di otorita atau di daerah otonom Kota Batam itu struktur organisasinya harus beda dengan daerah otonom yang lain. Misalnya
ada dinas ataupun unit tertentu di otorita tentang pemasaran internasional. Kalau di daerah lain tidak ada, itu di Batam harus ada. Gitu. Dulu kan di konsepnya kan segitiga pertumbuhan ASEAN itu. Jadi Riau, kemudian yang di Malaysia di mana itu satu titik, kemudian Singapura atau juga Filipina saya lupa ya. Itu pokoknya ada segitiga pertumbuhan itu, dan itu salah satu motornya di Kepulauan Riau. Nah, tapi kemudian setelah era disrupsi ini ya kita harus berubah saya kira. Sekarang lebih banyak apalagi pandemi ini tentu harus dirubah secara sangat besar-besaran strategi bagaimana untuk mendorong pertumbuhan tadi. Ini harus disusun ulang saya kira. Bukan hanya di Kepulauan Riau, di semua daerah harus kita susun ulang. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya, itu kelihatannya memang momentum reformasi pada waktu itu momentum yang ya akhirnya secara politik dan sebagainya itu banyak digunakan untuk ini proses pemekaran wilayah ini. Tapi setelah itu kan kemudian agak ketat, bahkan ada semacam moratorium pemberhentian sementara, sehingga yang antri kemudian banyak sekali. Nah, ini dari segi teori pengelolaan daerah seperti apa, Prof? Jadi begini, Pak, begitu ada pemekaran, memang konsekuensinya sangat besar untuk beban APBN. Misalnya penyediaan kantor-kantor untuk instansi vertikal. Karena tadinya hanya di satu ibu kota provinsi yang induk, begitu ada provinsi baru, maka instansi vertikal termasuk kepolisian, kejaksaan, Kementerian Agama, kemudian pengadilan, itu kan harus ada sendiri. Kemudian juga beberapa kantor perpajakan, BPK, dan lain-lain. Itu pasti besar sekali. Dan pada saat yang sama mengupgrade fasilitas perkantoran untuk pemerintah daerah setempat yang baru itu memang besar sekali. Nah, oleh sebab itu sebenarnya dalam rangka moratorium itu sudah benar ada istilahnya dibuka untuk pertimbangan strategis nasional. Itu saya kira masih diperlukan, seperti ada provinsi di Kalimantan Barat, mungkin juga di Papua, itu dalam pertimbangan strategi nasional itu mungkin tentu sangat selektif masih bisa dilakukan. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya, baik, Prof. Mungkin Prof. Sudarsono yang lama di Kemendagri dan mengurus daerah ini, mungkin ada pesan khusus terhadap daerah-daerah yang memang sudah menjadi provinsi mandiri sekarang dengan menghadapi berbagai persoalan ya, dinamikanya. Monggo, Prof. Baik. Sebelum ke sana saya kembali lagi ke PRI dulu, Pak, ya, karena ini ada memori khusus ya. Pada waktu Kepri ini dulu sangat didorong oleh para penggeraknya yang dimotor oleh Pak Husrin Hud dan Pak Sani, tapi kemudian di Pekanbaru sangat hambat atau tidak diinginkan, terutama juga Pak Gubernur, dan pada waktu itu Pak Gubernur sampai tidak bersedia untuk melantik bupati atau wali kota, saya lupa, di kepulauan. Nah, dan itu kemudian saya tunjukkan di salah satu pasal di PP 108 2000, di mana gubernur sebagai wakil pemerintah pusat itu dapat diberhentikan kalau dapat tugas lain dari presiden. Nah, itu intinya adalah antara lain waktu itu saya tunjukkan kalau Pak Gubernur kalau tidak melaksanakan ini ada konsekuensinya. Nah, akhirnya
dilantik. Yang kedua, pada saat saya menerima delegasi dari Jambi yang menginginkan supaya Pulau Berhala itu masuk menjadi wilayah daerah atau wilayah administrasinya Jambi, saya bilang kepada Pak Sandi dan Pak Husren Hud, oke, kita akan dorong pembentukan provinsi Kepulauan Riau, tapi tolong direlakan Pulau Berhala masuk provinsi Jambi. Sebenarnya beliau berdua setuju. Nah, sekarang yang masih hidup Pak Husren Hud bisa ditanyakan, beliau setuju. Nah, tapi kemudian setelah dibentuk provinsi itu, bagaimana rumusannya saya lupa, saya cek undang-undangnya karena saya tidak mengikuti pada waktu pembentukan undang-undang karena saya sudah dipindah ke Badan Diklat. Itu sengketa berlanjut antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepri, bukan di Provinsi Riau lagi. Nah, yang menarik pada waktu tahun 2005 saya menjadi penjabat Gubernur Jambi. Saya berkunjung ke Pulau Berhala. Itu dulu masih sengketa itu antara Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau. Tapi belakangan katanya setelah tahun 2005 itu sekarang sudah ditetapkan menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Nah, jadi itu pembicaraan saya bertiga antara saya, Pak Husren Hud, Pak Sani, itu tidak terrealisir di mana Pulau Berhala itu dimasukkan sebagai Provinsi Jambi, tapi sekarang menjadi Kepulauan Riau. Saya kira itu kita harus hormati sebagai satu kesepakatan bersama. Nah, untuk pesan-pesan kepada daerah yang sudah dimekarkan, saya kira tetap daerah yang dimekarkan tujuannya kan tetap harus untuk mensejahterakan masyarakat setempat dan harus mendorong sebanyak mungkin potensi-potensi pertumbuhan daerah setempat. Nah, apalagi dalam era disrupsi ini, di mana banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang harus memang sudah tidak layak lagi dalam era digital ini, tentu harus memerlukan kreativitas tinggi bagi seluruh pengelola pemerintah daerah, gubernur, bupati wali kota, dan DPRD untuk mendorong secara kreatif meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan yang penting lagi adalah yang ingin saya tekankan bahwa dalam konstruksi Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, gubernur bahkan bupati wali kota itu selain kepala daerah juga wakil pemerintah pusat. Jadi ini harus menjadi satu kesatuan, Pak. Pemilihan kepala daerah memang, pemilihan gubernur, bupati, wali kota memang dipilih oleh rakyat setempat. Tapi begitu dipilih, ditetapkan pemenangnya, terpilihnya oleh KPU, diusulkan kepada presiden dan menteri, kemudian mendapatkan SK, Kepres untuk gubernur dan SK menteri untuk bupati wali kota, itu gubernur, bupati, wali kota itu selain kepala daerah juga wakil pemerintah pusat. Dan itu harus menyelenggarakan banyak sekali. Sebagai kepala daerah, dia menyelenggarakan urusan daerah otonom. Sebagai wakil pemerintah pusat, dia menyelenggarakan urusan yang diturunkan, didelegasikan dari kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Dan ini banyak sekali, termasuk antara lain pandemi ini. Nah, pandemi, kemudian juga persatuan kesatuan, kerukunan, dan seterusnya. Banyak sekali itu sudah dirinci di pasal 25 Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, dengan demikian harus menjadi kesepahaman bersama gubernur, bupati, wali kota, semua provinsi, kabupaten, wali kota itu harus selalu bertindak baik sebagai kepala daerah maupun sebagai wakil pemerintah pusat yang mewakili presiden untuk menyelenggarakan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan seperti diatur dalam pasal 9 ayat 5 Undang-Undang 23 2014. Jadi akan sinkron, Pak, semua gerakan kepentingan dan kebijakan nasional itu harus menjadi satu kesatuan dilaksanakan oleh gubernur, bupati, wali kota. Demikian, Pak. Segantang lada namanya
Baik, terima kasih sekali Bapak Profesor Dr. Sudarsono Harjo Soekarto, Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia yang pernah menjabat sebagai Dirjen Pemerintahan Umum dan Daerah dan dilanjutkan menjadi Dirjen Otonomi Daerah di Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih sekali Prof sudah berbagi. Mohon maaf sudah mengganggu waktu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.